seperti itu adanya. Tidak sama sekali. Tapi ini diajarkan untuk apa? Untuk menyesatkan. Kemudian wa kanal kafiru ala rabbihi zahira inna syaitan aduwa, patah itu aduwa, sesungguhnya iblis itu adalah musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Jangan kau jadikan dia sebagai sahabatmu, jangan kau jadikan dia sebagai temanmu yang mengajarkan dirimu untuk lupa kepada Tuhan penciptamu dengan menyembah kepada manusia yang bernama Yesus itu. Jangan seperti itu, ya. Jadi hanya ada satu kata, saya ulang, hanya ada satu kata yang bisa membuat manusia keluar dari ajaran Kristen, yaitu akal. Kalau Anda tidak masih menggunakan akal, maka Anda akan tetap menjadi Kristen. Percaya sama saya. Mau dia polisi, mau dia tentara, mau dia jaksa, mau dia presiden, kalau dia masih tidak berakal, maka dia tidak akan bisa keluar dari Kristen. Itu poinnya. Jadi gini, iya, maksud silakan. akalnya ini gimana ini Bang? Ya gimana? Mau gimana? Solusinya cuma berakal. Kalau nggak berakal nggak bisa keluar dari situ. Anda akan semakin cinta. Anda akan semakin cinta kepada agama saudara. Karena agama saudara menjanjikan angan-angan yang sangat luar biasa. Jadi tadi sempat saya simak Abang bilang tadi ajaran kita ini menyesatkan, kan gitu. Ya pasti. Yang manusia apa Anda pikir nggak menyesatkan? Boleh saya gantian dulu bertanya Bang Noah? Berakal enggak? Jibril berakal enggak Anda? Sebentar Bang. Berakal dong Bang Zuma. Saya mau berakal ngapa masih menyembah manusia kalau berakal? Gini Bang. Ya tenang Bang Zuma. Yang begini ini ketenangan. Iya. Percuma Anda tenang kalau tak berakal. Sabar Bang Noah. Kasih kesempatan saya Bang Noah. Saya tidak lama Bang Noah. Habis ini saya kasih sama Abang. Saya kan belum tanggapi nih yang dikatakan. Nggak usah ditanggapi Bang Noah. Nah, tuh tanda-tanda orang tidak berakal. Jadi gini, Tanda-tanda orang tidak berakal. Gak usah tanggapi katanya. Jadi Anda mau keluar-keluar di sini. gini Bang. 1000 sejuta dalil pun ada tertulis di kitab. Jika Anda tidak mengerjakannya, itu sama aja bohong. Itu yang poin pertama. Karena Abang bilang tadi tidak ada dalilnya disuruh ke gereja. Gereja itu bukan bangunannya Bang, tapi mulai tidak berakal. Gereja bukan bangunan, tapi apa? Gereja Kelor. itu orang-orang yang beribadah di dalamnya Bang. Orang-orang gereja itu ya kami sendiri. Alamak. Jadi Abang nggak bisa samakan pemikiran yang Abang pahami dengan yang Sekarang Yesus pernah nggak ke gedung yang menyembah kepada manusia? Pernah nggak? Bait Allah itu Bang. Oh, Bait Allah itu tempat ibadahnya orang Yahudi. Iya. Aduh. Pokoknya itu gedung. Ya, itu Kok jadi aja. pokok? Kok jadi pokok? Tempat ibadahnya orang Kristen bukan Bait Allah. Bukan. Bait berhala, ya betul. Tapi buat Allah itu bukan. Bait Allah hanya berlaku kepada umat Islam dan kepada orang Yahudi. Itu baru disebut Bait El atau Bait Elohim atau Baitullah. Oke, kalau gedung tempat ibadah Yesus itu bait berhala. Makanya tadi saya udah bilang, jadi pengikut Yesus itu memang banyak hinaan dan celaan. Contohnya Jadi pengikut Yesus, jangankan hinaan dan celaan, pengikut Yesus semuanya sudah pada mati, dibunuh oleh pendiri agama Anda. Kok nggak sadar-sadar juga sih? Apa sih ini orang? Aduh, Masya Allah. Yang harus sadar itu kan Bang Zuma. Kenapa saya harus sadar? Kenapa saya harus sadar? Saya bukan pengikut Yesus, dan saya bukan kemudian penyamar-penyamar yang kemudian ngaku-ngaku sebagai pengikut. Saya bukan serigala. Anda lah yang harus sadar. Anda bukan Bani Israel, tapi ngaku-ngaku pengikut Nabi Yesus. Karena Bang bilang tadi kita pernah kita sesatkan manusia di dunia ini. Yesus berpesan kepada Bani Israel agar jangan disesatkan kepada serigala nyamar seperti domba. Bukan kepada Kristen dia berpesan. Sekarang saya tanya, saudaraku Noah, saya tanya kepada saudara, apakah Yesus pernah berpesan kepada orang Vatikan? Jawab dengan jujur. Enggak pernah. Enggak pernah. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah berpesan kepada orang Kristen. Jangan Anda mengatakan, Yesus berpesan kepada kami. Aduh, memalukan kali. Pertanyaan kedua, pernah enggak Yesus berpesan kepada orang di Antioquia?
Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi jangan ngadi-ngadi. Yesus berpesan kepada kami. Anda siapa, Bung? Ya, benar, dia tidak pernah Iya. secara langsung. Iya, makanya aku Iya, bilang. Dia sudah Bang Makanya aku bilang. Ya, Bang Noah. makanya aku bilang. Bang Makanya Noah. aku bilang. Oh, udah, silakan dulu Bang Bang. Noah. Apa ini? Bang, iya silakan. Iya, begini. Untuk menyelesaikan si Juma ini, tidak usah terlalu banyak panjang lebar begitu. Karena nggak akan pernah bisa diselesaikan. Oke. Sekarang coba perhatikan ya, semua penonton perhatikan baik-baik. Semua yang ada di room dan penonton perhatikan baik-baik ini. Saya selesaikan Juma ini dalam waktu 1 menit saja. Coba perhatikan. Oke. Kalian saksi semua ya, perhatikan. Perhatikan baik-baik. Juma kau diam. Juma sudah mulai gemetarin. Perhatikan baik-baik. 1 menit ya. Juma. Kalau memang kau gurunda yang selalu dianggap oleh teman-temanmu, coba kau jelaskan sama saya tentang Nur Muhammad. Kupikir ente ini mau membahas tentang apa? Saya mengatakan kepada saudara bahwasanya Kristen itu penumpang gelap. Kok larinya ke Nur Muhammad? Apa nggak kasihan kepada saudara siapa? Damang? Loh, yang lari siapa teman-teman? Kita bahas apa di sini teman-teman? Oke, pertanyaan untuk kau. Oke, Juma. Begini, Juma. Jadi kalau kau tidak sanggup untuk menjelaskan Nur Muhammad, oke, pertanyaan kedua lagi nih. Pertanyaan kedua. Pertanyaan saya yang membuat teman saudara itu tersudutkan adalah, adakah Yesus kemudian mengajarkan tentang Kristen? Kalau Anda berbicara mengenai Nur Muhammad, saya tanya kepada saudara, Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah ayat 15 membahas tentang cahaya dari Allah. Al-Asab ayat 45 sampai ayat 46 cahaya yang menerangi. At-Taghabun ayat 8 cahaya yang diturunkan. Al-Furqan ayat 7 Rasul yang kemudian mengajarkan makan minum. Lalu kemudian Al-Isra 93 manusia, Rasul Muhammad hanyalah seorang manusia. Al-Kahfi 110 aku hanya manusia. Ali Imran 31 ikutilah aku bukan menyembah aku. Jadi kalau berbicara mengenai Nur Muhammad, apa hubungannya? Pertanyaannya, Nur Muhammad ini apa? Ini ciptaan. Nur Muhammad itu adalah cahaya yang diciptakan oleh Allah. Oke, dia cahaya. Baik. Oke, udah ya, Dia udah. adalah- Sekarang giliran saya bertanya. Sekarang giliran saya bertanya. Giliran saya bertanya. Giliran saya bertanya. Giliran saya bertanya kepada saudara. Silakan. Oke, baik. Sekarang saya tanya sama saudara. Siapa yang mengajarkan Kristen menyembah Yesus yang adalah Yudas? Jawab. Jawab. Yang mengajarkan apa? Mengajarkan Siapa yang mengajarkan Kristen menyembah manusia Yesus yang adalah Yudas? Jawab. Oh, tidak ada yang mengajarkan menyembah Yudas Tidak Iskariot. ada yang mengajarkan Anda menyembah Yudas Iskariot. Terus kenapa Anda menjadikan dia sebagai Tuhan? Jawab. Bukan menjadikan Juma, memang dia Tuhan memang. Apa yang dijadikan? Inilah yang saya tanya. Kalau dia memang Tuhan, di mana Yesus mengajarkan kalau dirinya memang Tuhan? Jawab. Ayat Di 14. Di mana? Di Yohanes 13 ayat 14. Yohanes 13. Di mana di situ? Apa bunyinya Yohanes 13 itu? Silakan Anda jawab. Coba. Tuhan dan gurunya. Ya. Aduh, kasihan sekali. Aduh, parah. Udah, kamu turun aja. Saya lanjut Kamu lagi turun. pertanyaanku Juma. Kamu turun aja. Kamu Jangan nggak. lari. Kenapa kau melarikan diri? Kok lari? Saya minta dalilnya Yesus mengajarkan kalian untuk menyembah dirinya. Mana dalilnya? Akulah Tuhan, akulah guru. Apa pula?
Dengar dulu. Saya tanya, hei, jangan kau kemana-mana. Saya tanya, mana perintah Yesus agar kalian orang-orang bidat menyembah dirinya, mana? Di Alkitab Yesus untuk bilang bala aku itu cuma setan. Setan, berarti kamu ikut setan. Ngaku dia. Kamu ikut setan berarti. Jadi kamu kalau di mengatakan Alkitab itu- kalau di dalam Bible Sabar, ada Juma. perintah menyembah Yesus, berarti setan. Yang memerintahkan gereja menyembah Yesus siapa? Berarti para pastor dan para pendeta adalah setan. Dengar, Juma. Dengar, Bagus, Juma. terima kasih. Terima Dengar, kasih. Kamu Dengar, udah Juma. ngaku. Dengar loh, Juma. Iya. Jadi di Kenapa? Alkitab itu tidak ada Tuhan Yesus mengatakan sembahlah aku, yang ada Oke. yang mengatakan begitu hanya setan yang minta-minta Oke, disembah. oke, baik. Kalau Yesus tidak pernah mengajarkan sembahlah aku, pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Kan itu pertanyaan saya tadi. Siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Ya, jadi kalau masalah menyembah Yesus itu otomatis. Otomatis Karena- apa? Motor Iya. gampang, Dengar saya. mobil otomatis. Dengar saya, Juma. Tahu Hmm. waktu kau menghormati ibumu, bapakmu, apakah diajarkan itu? Diajarkan nggak? Menghormati ayah dan ibumu itu harus diajarkan. Saya tanya, siapa yang mengajarkan? Iya, dengar saya dulu. Iya, saya tanya siapa yang mengajarkan? Sekarang kalau kau sudah tahu Tuhan, apakah harus diajarkan lagi kau harus menyembah? Saya tanya, kan Yesus pada saat dia datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah Elohim. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Yesus mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Elohim, Tuhan yang tak nampak dan tak terlihat. Sekarang Kristen, ajaran paganisme, menyembah kepada manusia bernama Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Kristen menyembah manusia Yesus? Siapa? Kan Yesus mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Orang Kristen mengaku pengikut Yesus. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Sesuai dengan Matius 28 nomor 20. Ajarlah mereka melakukan, mempraktekkan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Nah, mana perintahnya untuk menyembah dirinya? Mana 7 juta kali mana? Kepala aja besar, otak nggak ada. Mana? Ketawa Nur dalam Muhammad tadi penderitaan. kau belum- Nur Muhammad belum jawab, Nur. Nur Muhammad sudah kujawab. Udah Oke. selesai itu tadi, Belum udah. selesai. Apanya yang Jangan belum lari. selesai? Jangan Apanya lari. yang belum? Apanya Nur yang Muhammad belum itu- selesai? Nur Muhammad itu sekarang saya tanya kau, Nur Muhammad itu Nur Nabi itu Muhammad. cahaya, Oke, Nabi dia- Muhammad itu manusia. Itu semuanya ciptaan. Terus? baik, ciptaan. Jadi Oke. dengar dulu, sabar. Oke. Sabar. Juma. Jadi tidak ada perintah Yesus menyembah dirinya. Sabar Nggak ada. dulu, Juma. Kenapa kau Jadi nggak lari ada. ini? Dia mau melarikan diri. melarikan diri. Dasar Juma, koplak. dengar dulu, Juma. Dari semua yang ada ini diciptakan dari apa? Dari Nur Muhammad atau tidak? Dari cahaya segala sesuatu. Dari segala sesuatu diciptakan oleh Allah berdasarkan cahaya dari Allah. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Apa masalahnya? Hah? Apakah kamu melihat ada di antara Tunggu kami menyembah dulu. Nabi Muhammad? Tunggu dulu. Adakah di antara kami Sabar, yang Juma. menyembah Nabi Muhammad? Sabar, Juma. Ada. Sabar, Meskipun ada yang dikatakan Nur Muhammad kemudian, tapi tak ada manusia yang menyembah Nabi Muhammad. Apa yang kamu permasalahkan?
Sekarang kamu menyembah manusia yang kalau tidak kentut dalam 1 minggu, lambungnya infeksi. Yang kalau Tuhanmu tidak dalam 1 minggu, dia akan embeyen. Yang kalau Tuhanmu tidak netek pada masa bayi 1 minggu, dia akan kena lever. Apa yang kamu permasalahkan dengan Nur Muhammad? Nur Muhammad itu adalah cahaya kemudian yang disebut sebagai cahaya Nabi Muhammad. Apa masalahnya? Sekarang yang kita pertanyakan ini adalah dirimu. Siapa yang mengajarkan kamu menyembah manusia bernama Yudas? Saya sudah sabar. Cukup sabar menghadapi orang tak berakal kayak kamu. Cukup sabar. Saya menghadapi orang tak berakal penyembah Yudas seperti kamu. Jangan ngerocos terus. Saya tidak nyerocos. Saya dengan sabarnya, dengan telatennya meluruskan manusia tak berakal kayak kamu. Gabriel. Paham kau? Sabar. Ya saya sudah sabar ini. Dengar ini, dengar. Sabar kali saya ini. Dengar ini. Saya sangat sabar ini ya. Dengar. Saya tanyakan sama kau ini Juma. Apalagi Ketua PBNU Said Siraj. Itu nenekmu mengatakan apa dia? Dia mengatakan bahwa ingat ini bahwa Muhammad itu adalah manifestasi dari Nur Muhammad. Benar atau tidak menurut kau? Alam semesta ini manifestasi dari Nur Muhammad. Tidak, karena benar tidak? Dulu. Saya katakan kepada saudara bahwa segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah manifestasi dari Nur Muhammad. Kamu mau apa sekarang? Kamu mau apa? Sakit. Sakit. Sabar. Saya tanya sama kau, benar tidak kalau Muhammad ini adalah manifestasi dari Nur Muhammad? Lain. Kamu harus tahu. Dengarkan manusia bahlul, dengarkan. Lain Nabi Muhammad, lain Nur Muhammad. Itulah bahlulnya kamu. Giliran membahas Islam, kamu pakai akal. Giliran membahas Kristen, kamu tak berakal. Lucu kau itu, lucu kau. Apa itu Nur Muhammad? Menurut kiai ini, Nur Muhammad itu adalah ini. Pakai akal. Tapi ketika ditanya, siapa yang mengajarkan kau menyembah Yudas? Kamu langsung tak berakal. Itu lucunya kamu, Gabriel. Sabar. Lucunya kau itu. Saya udah sabar ini. Sabar kali pun menghadapi manusia tak berakal kayak kau tuh sabar kali aku. Saya tanya kau nih Juma. Jadi kalau saya tanya apa? Udah tanya apa lagi? Kalau apa ada lagi? orang yang dia berpaham bahwa Muhammad itu adalah manifestasi dari Muhammad. Menurut kau orang itu sesat atau tidak? Saya mengatakan alam semesta ini semuanya adalah manifestasi dari tunggu. Saya tidak berkata cuma satu orang Nabi Muhammad. Saya mengatakan alam semesta ini adalah manifestasi. Kau tahu manifestasi? Cerminan dari Nur Muhammad. Jadi bukan cuma Nabi Muhammad, tapi Nur Muhammad manifestasinya dalam semesta ini. Puas kau? Puas? Puas? Tapi tak ada satupun manusia Islam yang menyembah manusia Nabi Muhammad. Paham kau? Dah sampai otakmu ke sana? Jadi cerminan dari alam semesta ini, manifestasi dari alam semesta ini adalah cerminan Nur Muhammad. Udah diam kamu. Kamu orang manusia tak berakal, penyembah Yudas, diam. Penyembah manusia, diam. Dengarkan saya. Dengarkan. Kalau kiai itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah manifestasi dari Nur Muhammad, saya katakan samamu, dengarkan. Minta bantu kepada kupingmu terhadap mulutmu kalau kau tidak bisa sanggup mendengarkan perkataan saya. Dengarkan. Alam semesta ini adalah cerminan dari Nur Muhammad. Ayo. Alam semesta ini adalah manifestasi dari Nur Muhammad. Tapi tak ada satupun umat Islam yang kemudian menyembah Nabi Muhammad. Sampai situ kamu paham? Apakah Muhammad ini manifestasi dari Nur Muhammad? Saya jawab samamu, wahai manusia tak berangkal. Jangankan Nabi Muhammad, alam semesta ini beserta isinya adalah manifestasi cerminan dari Nur Muhammad. Belum sampai ke akalmu itu, belum nyampe juga di otakmu itu. Ya, bukan udah nyampe. Kau jawabnya tidak tegas. Pertanyaannya begini sederhana, apakah Muhammad ini manifestasi? Saya ulang lagi. Jangankan Nabi Muhammad, alam semesta ini adalah cerminan dari Nur Muhammad. Belum sampai otakmu ke sana, belum? Kamu belum sampai otakmu ke situ? Belum sampai?
Manifestasi itu apa? Manifestasi itu apa? Manifestasi itu apa? Perwujudan. Oh, perwujudan. Iya, manifestasi. Perwujudan. Iya. Saya katakan lagi samamu, kalau kamu mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah perwujudan daripada Nur Muhammad, dengarkan, alam semesta ini beserta isinya Bukan adalah alam yang perwujudan. semesta, Hei Bahlul, kalau berbicara alam semesta berarti berbicara mengenai Nabi Muhammad. Paham? Tak berakal? Alam semesta beserta isinya ini adalah wujud daripada Nur Muhammad. Apa? Kamu apa? Kamu mau ngomong apa lagi? Jangan lari. Kamu mau ngomong apa lagi? Jangan lari. Saya tidak tanya Mau lari alam semesta. kemana? Saya tidak tanya alam semesta. Nenekmu Yang saya kiper, tanya. berarti kamu Bahlul. Jangan lari. Jangan lari. Saya sudah Jangan mengatakan kau lari. kepadamu. Saya tanya. Manusia tak berakal. Saya sudah bilang, jangankan Nabi Muhammad. Dengarkan saya, jangankan Nabi Muhammad. Alam semesta ini adalah perwujudan dari Nur Muhammad. Kalau berbicara mengenai alam semesta, berarti semua makhluk ciptaan Allah itu adalah perwujudan dari Nur Muhammad. Sampai sini, kamu sudah berakal atau belum? Mau kusepak kamu pakai sendok garpu? Kau tenang. Ketawa dia. Ketawa dia. Ketawa manusia tak berakal ini. Tenang Juma. Tenang. Apa? Manifestasi kamu ndak ngerti. Perwujudan sesuatu pernyataan, perasaan, pendapat, perwujudan dan bentuk dari sesuatu yang tak terlihat. Blow on. Turunin aja. Iya, turunin aja orang kayak gini. Ngapain orang dungu di pertan kayak gini? Orang bahlul kayak begini. Botol. Apa lagi? Botak. Apa lagi? Pau. Apa lagi? Tulul. Apa lagi? Bahlul. Padahal dia itu loh bang. Bang itu padahal itu kerjanya itu loh bang. Kampret. Yang baju coklat itu bang kerjanya. Tapi kok bodoh gitu ya? Bahlul mau dia apapun. Balik kalau otaknya tak berakal, tak berfungsi. Rugi dikasih makan kemudian sama negara, orang-orang tak berakal kayak gitu. Udah dibilang, apakah itu kemudian Nabi Muhammad adalah wujud Nur Muhammad? Udah aku bilang alam semesta nih, alam semesta beserta apa yang ada dalam isinya itu adalah perwujudan dari Nur Muhammad. Kurang apa lagi? Hanya menghindari pertanyaan di mana Yesus memerintahkan menyembah dirinya. Tak ada. Berarti Kristen ini yang menyembah Yesus itu ajaran siapa? Yesus itu Yul. Koplak. Al-Quran menarasikan kemudian kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniyas su in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Al-Quran yang mengatakan itu. Jadi Anda tidak akan pernah bisa menyesatkan umat Islam dengan membahas Nur Muhammad. Tak akan pernah bisa. Kul kata Allah, kul katakanlah ya Muhammad, la amliku li nafsi, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat apapun dan menolak musibah mudarat apapun dari diriku sendiri. Ini kata Rasulullah. Jadi Anda tidak akan pernah bisa menggiring umat Islam menyembah Nabi Muhammad hanya karena Anda membahas tentang Nur Muhammad. Kenapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dirinya melalui Al-Quran sesuai dengan perintah Allah. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Aku Nabi Muhammad tidak kuasa mendatangkan manfaat apapun kepada diriku
Dan aku Nabi Muhammad tidak bisa menolak musibah, mudarat, kecelakaan atau apapun itu untuk diriku illa kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Wala darran illa ma sya Allah. Walau kuntu alamul ghaibah. Dan kemudian sekiranya aku mengetahui yang gaib. Ini kata Rasulullah. Sekiranya aku mengetahui hal yang gaib, lastaksartu minal khair. Niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan mungkin ditimpa bahaya. Sekiranya saya tahu, wa mamassani yasu', saya tidak akan mungkin ditimpa kemudian bahaya sekiranya saya mengetahui hal-hal yang gaib. Sekiranya saya ini melebihi kelebihan yang mendekati kelebihan Tuhan yang maha gaib. Kata Rasulullah, lastakthartu minal khair wa ma massani su' in ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun. Aku hanyalah pemberi peringatan dan aku hanyalah pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi kamu tidak akan pernah bisa menggiring umat Islam menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah bisa. Kamu tidak akan pernah bisa menjadikan kami paganism selayaknya kalian yang menyembah kepada Yudas. Tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jelas mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamu